Timnas Indonesia baru saja menjalani laga menegangkan kontra Laos di matchday kedua grup B Piala AFF 2024. Bermain di Stadion Manahan Solo, Kamis 12 Desember malam, Timnas Indonesia yang diunggulkan meraih kemenangan justru kesulitan meladeni permainan Laos. Tak hanya itu, kurangnya fokus di lini pertahanan Timnas Indonesia membuat skuad Garuda kebobolan lebih dulu saat laga baru berjalan 9 menit. Pemain Laos Pusambun Panyavong sukses menjebol gawang Dava Fasya setelah bola sempat berbelok karena membentur pemain Timnas Indonesia. Tertinggal 1-0, Timnas Indonesia langsung bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Kadek Arel pada menit ke-12. Namun, hanya beberapa detik setelah gol tercipta, Laos kembali unggul 2-1 via gol Patana Pematip di menit ke-13. Lagi-lagi, kurangnya fokus di lini pertahanan Timnas Indonesia masih menjadi masalah yang harus diselesaikan. Namun, tak butuh waktu lama, hanya berselang 5 menit, Muhammad Ferrari menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Skor 2-2 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, petaka menghampiri tim merah putih setelah Marcelino Ferdinand harus meninggalkan lapangan karena kartu merah di menit ke-69. Pemain asal klub Oxford United itu melakukan pelanggaran keras dan mendapatkan kartu kuning kedua. Meski kalah jumlah pemain, Timnas Indonesia mampu mendominasi permainan. Bahkan, Timnas Indonesia mampu berbalik unggul 3-2 di menit ke-72. Sepak pojok yang dilepaskan oleh Doni Tripamungkas berhasil disundul Muhammad Ferrari hingga membuat Timnas Indonesia unggul 3-2. Namun, hanya berselang 5 menit, Laos berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 lewat gol pemain pengganti Peter Pantavong. Namun, gol Peter Pantavong menjadi perdebatan karena sebelum bola masuk ke gawang Indonesia, si kulit bundar yang dikuasai oleh Damut Tongkam Safat terlihat telah melewati garis lapangan. Tak lama setelah itu, Damut Tongkam Safat melepaskan umpan yang dikonversi menjadi gol oleh Peter Pantavong. Wasit Hiroki Kasara yang telah dibantu oleh video asisten referee tidak menganggap adanya kejanggalan. Alhasil, gol Peter Pantavong ke gawang Timnas Indonesia pun akhirnya disahkan. Padahal, jika tidak setuju dengan keputusan VAR, wasit Hiroki Kasara bisa melakukan pengecekan sendiri di layar. FIFA sendiri, dalam hal ini International Football Association Board atau IFAB, pada Law of the Games-nya telah menyatakan bahwa salah satu dari 4 poin yang bisa dicek VAR adalah gol. Sementara itu, dalam Law of the Games 2024-2025 halaman 135 soal tendangan gawang, FIFA menyatakan bahwa seluruh bagian bola jika sudah melewati garis lapangan dinyatakan goal kick. Jika faktanya dalam proses gol ketiga Laos itu bola lebih dulu melewati garis alias keluar lapangan, maka seharusnya wasit memutuskan bahwa itu adalah tendangan gawang dan golnya dianulir. Namun pada kenyataannya, Hiroki Kasara tetap mengesahkan gol ketiga dari Laos tersebut yang dinilai merugikan Timnas Indonesia. Keputusan wasit asal Jepang itu seakan bertentangan dengan aturan dari FIFA, sehingga membuat sejumlah supporter Timnas Indonesia merasa kecewa dan mempertanyakan gol ketiga dari Laos. Bahkan, ada netizen yang meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk melayangkan surat protes atas hasil pertandingan tersebut. Meski begitu, FIFA menyatakan dalam The Referee IFAB halaman 62.2, soal keputusan wasit adalah bersifat final dan tidak bisa diubah sekalipun keputusan tersebut keliru. Terlepas dari hal itu, hasil ini membuat Timnas Indonesia naik ke posisi puncak klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 4 poin dari 2 laga. Skuad Garuda menggusur Vietnam yang baru bermain 1 laga dengan koleksi 3 poin. Di pertandingan berikutnya, ujian berat akan dihadapi Rafael Strike dan kawan-kawan saat bertandang ke markas Vietnam pada 15 Desember mendatang. Kemenangan akan menjadi modal berharga timnas untuk bisa melaju ke babak berikutnya.